Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan saya Abdi Sukma, yang merupakan guru PJOK di lingkungan pemerintah Provinsi Riau. Video kali ini spesial diperuntukkan bagi siswa dan siswi saya, Ananda hebat semuanya yang saya banggakan. Senang sekali rasanya saya dapat bersapa kembali dengan Ananda semua, walau lewat maya yang dalam beberapa menit ke depan akan kita gunakan untuk membahas apa itu pengertian kebugaran jasmani, manfaat kebugaran jasmani, komponen apa aja sih yang ada di dalam kebugaran jasmani. Dan yang terakhir, kita juga akan bahas tentang seperti apa sirkuit training itu. Nah, harapannya semoga Ananda semua nantinya dapat memahami makna dari kebugaran jasmani serta tujuan dari pembelajaran kita kali ini. Bagi siswa-siswi semuanya, Ananda hebat yang ingin bertanya, bisa melalui WhatsApp yang nanti akan saya sertakan di akhir video, atau boleh tanya langsung saat kita bertemu, atau bisa juga melalui kolom komentar di bawah ini ya. Nah, jadi adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah Ananda diharapkan dapat menunjukkan kemampuan dalam mempraktikkan dan menganalisis aktivitas latihan, peningkatan derajat kebugaran jasmani, tentunya yang terkait dengan kesehatan ya, serta tak lupa pula untuk mengembangkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dengan meregulasi dan menginternalisasi nilai-nilai gerak, seperti berkolaborasi, kepedulian, berbagi, pemahaman diri dan situasi yang dihadapi, dan meregulasi diri serta dapat menerapkan pola hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kita masuk ke dalam pembelajaran kita hari ini. Apa itu kebugaran jasmani? Nah, jadi kebugaran jasmani itu adalah kemampuan seseorang dalam melakukan kegiatan sehari-hari tanpa merasa kelelahan yang berarti. Dan tentunya masih punya cadangan energi yang untuk dapat dilakukan untuk kegiatan-kegiatan lainnya. Jadi kebugaran jasmani itu adalah salah satu atau suatu kebutuhan yang memang harus kita penuhi ya, agar tubuh kita nantinya dapat melakukan banyak aktivitas dengan baik dan benar. Nah, semakin baik kebugaran jasmani seseorang, maka akan semakin baik pula kemampuannya dalam mengatasi aktivitas sehari-hari. Jadi bisa dikatakan bahwa kebugaran jasmani salah satu faktor penentu kesehatan dan ketahanan tubuh kita. Misalnya dengan banyak berolahraga, maka tubuh akan lebih fit dan terhindar dari berbagai penyakit. Oleh karena itu, ayo sama-sama kita perbaiki pola hidup kita dengan memperbanyak kegiatan fisik dan olahraga untuk menjaga ketahanan tubuh kita. Jadi jangan biarkan tubuh kita hanya terdiam dan tidak banyak bergerak, mager di dalam kamar, nonton YouTube dan segala macam. Jadi hal-hal tersebut tentunya kegiatan mager tadi tentunya dapat memicu kakunya otot ya dan tulang karena sudah terlalu lama tidak diberi kegiatan yang berat dan berarti. Nah, adapun manfaat dari kebugaran jasmani adalah salah satunya membentuk kekuatan dan daya tahan otot tubuh. Yang kedua, meningkatkan fleksibilitas. Maksudnya adalah meningkatkan fleksibilitas tubuh kita. Kalau misalkan awalnya kita tidak bisa mencium lutut, maka dengan sering melakukan kebugaran jasmani tentunya tulang kita menjadi fleksibel maksudnya. Nah, yang ketiga, membentuk keberanian, kepercayaan diri, dan kesanggupan untuk bekerja sama. Yang keempat, merangsang pertumbuhan tubuh. Nah, jadi buat Ananda yang merasa tubuhnya kurang tinggi, barangkali bisa sering-sering berolahraga, melakukan kebugaran jasmani supaya merangsang pertumbuhan tinggi tubuh Ananda semuanya. Dan terakhir tentunya karena sering olahraga, kita happy dengan olahraga, karena happy tentu mengurangi stres dong ya, dan menambah rasa bahagia ketika sedang ataupun telah melakukan kegiatan olahraga. Nah, ada beberapa komponen nih dalam kebugaran jasmani. Ada 10.
ada kekuatan, kelincahan, kecepatan, reaksi, ketepatan, keseimbangan, koordinasi, kedelapan daya ledak, kesembilan kelenturan, dan yang terakhir adalah daya tahan. Nah, kita bahas satu persatu dulu nih. Dari yang pertama yaitu kekuatan atau strength. Nah, jadi kekuatan ini adalah kemampuan otot untuk menerima beban saat melakukan aktivitas. Nah, jadi kekuatan otot tangan dan kaki bisa diperoleh jika rutin melakukan latihan kebugaran jasmani. Artinya kalau kita pengen otot lengan atau otot tungkai kita kuat, bisa kok kita dapetin kalau kita melakukan kebugaran ataupun aktivitas kebugaran jasmani dengan rutin ya. Nah, tentunya dalam melakukan latihannya harus dilakukan secara bertahap, tidak ujuk-ujuk langsung ke fase yang paling tinggi, tidak bisa terlalu dipaksakan, tidak bisa terlalu memaksakan diri. Karena apa? Karena dapat menimbulkan cedera. Nah, kekuatan otot ini juga ada nih hubungannya dengan daya tahan, dengan daya otot atau muscle endurance yang terkait dengan kemampuan otot dalam menahan kontraksi dengan beban ringan secara terus-menerus. Nah, adapun contoh bentuk latihan untuk kekuatan ini adalah push up, lalu ada sit up dan squat jump. Tentu dengan dilakukan secara bertahap ya. Kalau push up pertama kali kita sanggupnya 5, nah esok hari bertahap lebih dari 5, misalnya 6. Di hari ketiga lanjut tambah 1 lagi, 7. Jadi tidak dipaksa tubuhnya dari yang awalnya 5, keesokan harinya langsung 20 tuh. Nah, itu nggak bisa ya. Ntar justru menimbulkan cedera karena terlalu memaksakan diri. Yang kedua, berikutnya adalah kelincahan atau agility. Nah, kelincahan ini adalah komponen kebugaran jasmani yang artinya kemampuan tubuh untuk melakukan perubahan gerak dengan tanpa hilang keseimbangan. Artinya kita berpindah-pindah tempat, tapi kita tetap stabil nih tubuhnya, seperti itu. Nah, kelincahan ini juga berkaitan ya dengan kecepatan serta keseimbangan tubuh yang juga harus dilatih tentunya. Nah, untuk contoh latihan kebugaran jasmani, untuk meningkatkan kelincahan itu adalah melakukan lari bolak-balik tuh seperti pada gambar nih yang warna hijau. Lalu ada juga lari zigzag yang seperti pada gambar kun menggunakan kun kuning ini. Ada juga bisa juga melakukan latihan squat jump, lompat tangga dan lain-lain sebagainya. Itu adalah bentuk-bentuk latihan untuk meningkatkan kemampuan kebugaran jasmani dari sisi kelincahannya. Nah, setelah kita tadi bahas kekuatan dan kelincahan, sekarang kita bahasnya kecepatan nih. Nah, kecepatan itu artinya kemampuan fisik tubuh untuk bisa bergerak atau menggerakkan tubuh secepat mungkin. Ya, sesuai dengan 7 komponennya itu kecepatan artinya menggerakkan tubuh dengan cepat kan gitu. Nah, kalau kita rutin melakukan kegiatan ini akan membuat tubuh kita bergerak lebih tangkas, lebih sigap, lebih ligat tuh. Ada juga contoh latihan untuk kecepatan seperti pada slide yaitu lari sprint. Lalu ada juga kalau lari sprint itu artinya lari jarak pendek ya, lari 50 meter atau 100 meter. Bisa juga bersepeda dengan cepat dan lain sebagainya. Nah, komponen yang selanjutnya adalah reaksi. Reaksi itu apa sih? Nah, reaksi itu kemampuan seseorang untuk segera bertindak dan menanggapi rangsangan yang ditangkap oleh indera dengan sadar. Jadi reaksi itu beda ya dengan spontan ya, ataupun refleks. Ya, kecepatan reaksi ini beda dengan refleks. Kalau reaksi itu gerakan yang kita sadari, kalau refleks itu gerakan yang tidak kita sadari, artinya otomatis dilakukan tanpa kesadaran. Ya, reaksi kita sadar. Reaksi menangkap bola nih kita sadar bahwa bola itu akan datang ke kita. Beda dengan refleks. Kalau refleks itu kita nggak tahu nih, nggak sadar. Tubuh kita bergerak dengan sendirinya aja. Nah, lalu latihan seperti apa nih yang dapat meningkatkan reaksi? Ada tangkap lempar dan tangkap bola. Seperti itu, oke?
Selanjutnya ada ketepatan atau akurasi. Ketepatan itu kemampuan seseorang untuk mengendalikan gerak-gerak bebas tubuh terhadap satu sasaran. Ada banyak kok contoh olahraga yang membutuhkan keakuratan ini, yang membutuhkan ketepatan ini. Salah satunya memanah, seperti pada gambar. Kalau memanah itu kan kita punya target tuh, bowling gitu juga, sepak bola gitu juga, yaitu bagaimana caranya kita dapat memasukkan bola ke gawang. Basket, memasukkan bola ke dalam ring. Nah, kenapa sepak bola? Sepak bola juga membutuhkan ketepatan ya ketika kita menendang bola ke gawang lawan. Begitupun juga dengan bowling, memanah yang punya target sasaran. Kalau bola basket tentunya membutuhkan ketepatan ketika memasukkan bola ke ring lawan. Lalu seperti apa contoh ataupun bentuk latihan ketepatan? Yaitu melempar bola tenis ke tembok nih. Sebelumnya gini, misalkan temboknya sudah dikasih sasaran, bisa kita lempar bolanya ke tembok atau ke sasaran yang sudah kita tempelkan atau kita letakkan di tembok. Seperti itu. Lalu kalau untuk sepak bola dengan latihan menendang bola ke gawang yang dijaga oleh seorang penjaga gawang supaya keakuratannya lebih dapat diperhitungkan dan memiliki tantangan tentunya. Berikutnya ada keseimbangan nih. Keseimbangan itu merupakan kemampuan seseorang mengendalikan tubuh sehingga gerakan-gerakan yang dilakukan dapat dimunculkan dengan baik dan benar. Jadi memiliki keseimbangan tubuh yang baik ini dapat meminimalkan risiko untuk jatuh dan cedera ya. Kenapa kita bisa jatuh? Ya tentunya karena tidak bisa seimbang. Dan senam merupakan salah satu cabang olahraga yang sangat mengandalkan keseimbangan atau balancing ini. Contoh latihannya adalah antara lain berdiri dengan satu kaki, atau salah satu kakinya jinjit, atau juga dengan sikap lilin. Mengangkat satu kaki ke belakang, seperti bentuk pesawat terbang, dan lain sebagainya. Berikutnya ada koordinasi atau coordination, yaitu kemampuan seseorang untuk mengintegrasikan berbagai gerakan yang berbeda dan mampu mengkoordinasikan seluruh bagian tubuh dengan baik. Nah, orang yang punya koordinasi yang baik, maka kerjasama yang dilakukan tubuhnya juga akan baik. Konsentrasinya juga dapat dilakukan dengan mudah, meski sambil menggerakkan tubuh secara bergantian. Misalkan, contoh latihannya itu memantulkan bola tenis ke tembok, kan? Melempar bola tenis ke tembok pakai tangan kanan, lalu menangkapnya dengan tangan kiri. Atau bisa juga sebaliknya, lempar bola ke tembok pakai tangan kiri, nangkapnya pakai tangan kanan. Nah, itu salah satu bentuk latihan untuk koordinasi. Selain itu ada juga nih daya ledak atau power, yang maknanya adalah kemampuan kita atau kemampuan seseorang untuk melakukan aktivitas secara tiba-tiba dan cepat. Oke, tiba-tiba dan cepat. Tentunya dengan mengarahkan seluruh kekuatan dalam waktu yang singkat. Nah, jadi daya ledak ini merupakan gabungan dari kekuatan dan kecepatan, di mana tubuh kita dapat bergerak dengan cepat dan juga memiliki otot yang kuat yang kita gunakan untuk melawan beban yang dipikul oleh tubuh kita. Artinya, tubuh kita dapat bergerak dengan cepat walau ada beban yang menopang oleh tubuh kita. Seperti contoh bentuk latihannya adalah vertical jump atau lompat ke atas. Beban tubuhnya adalah berat tubuh kita sendiri. Nah, kita harus lompat dengan cepat dengan beban yang ada pada tubuh kita. Seperti itu. Nah, yang berikutnya nih, ada flexibility atau kelenturan. Nah, sesuai dengan bahasanya, kelenturan itu adalah tingkat penyesuaian seseorang pada segala aktivitas kerja secara efektif dan efisien tentunya dengan cara penguluran yang baik. Nah, jadi kalau seseorang itu memiliki kelenturan yang baik, maka orang tersebut tentu akan dapat terhindar dari cedera ya. Sama seperti untuk melatih kekuatan juga. Latihan kelenturan ini harus dilakukan secara bertahap dan nggak boleh dipaksain. Karena kalau dipaksakan akan tentunya berpeluang
mengalami resiko, gitu ya. Nah, kelenturan ini juga nggak bisa semua manusia bisa melakukannya ya. Ada beberapa faktor tentunya yang mempengaruhi, seperti usia, kualitas ototnya, lalu struktur sendi, dan ligamen-ligamen yang ada pada tubuhnya. Kalau usia itu tentu sangat mempengaruhi ya. Kita sering melihat bahwa ketika anak-anak kecil, SD, SMP, dapat melakukan cium lutut nih dengan posisi kaki lurus lalu lututnya dicium. Nah, seiring bertambahnya usia, semakin tua, tentu anak SD tadi yang sudah nanti 20 atau 30 tahun kemudian, tentu tidak dapat lagi melakukan cium lutut tadi. Kenapa? Karena sudah tidak didukung lagi oleh faktor usia yang berhubungan dengan kualitas otot dan struktur sendinya sudah berbeda. Ya. Nah, jadi kelenturan ini harus sering dilatih ya, karena kelenturan itu berhubungan juga dengan unsur kebugaran jasmani yang lain. Ya, kelenturan harus sering dilatih karena berhubungan dengan unsur kebugaran jasmani yang lain. Contohnya seperti kelincahan, kecepatan, dan koordinasi. Nah, kita juga bisa kok, kamu juga bisa untuk melakukan pergerakan dengan bebas dalam segala aktivitasmu. Contoh, yoga, senam, renang. Nah, itu adalah bentuk-bentuk latihan ataupun olahraga-olahraga yang membutuhkan kelenturan ya, senam dan renang. Yoga juga. Nah, jadi daya lentur atau fleksibilitas ini merupakan kemampuan gerak maksimal persendian untuk mengurangi resiko cedera. Lalu yang terakhir nih, ada daya tahan atau endurance, yaitu kemampuan seseorang dalam menggunakan sistem jantung, paru-paru, atau sistem pernafasan lainnya, serta peredaran darah secara efektif dan efisien untuk menjalankan kerja secara terus-menerus dan tidak berhenti. Nah, itu dia daya tahan atau endurance. Ya, saya ulangi, daya tahan itu kita mampu memanfaatkan sistem jantung, sistem paru-paru, sistem pernafasan, dan peredaran darah dengan cara yang efektif dan efisien untuk menjalankan aktivitas secara terus-menerus dan tidak pernah berhenti. Nah, jadi berkebalikan nih dengan latihan kekuatan, ya. Berkebalikan dengan latihan kekuatan. Daya tahan dapat dilatih dengan beban yang tidak terlalu berat, tapi frekuensinya lama. Oke. Daya tahan itu tidak berat, bebannya tidak berat, tapi dilakukan lama dan dalam durasi waktu yang lama pula. Oke, seperti itu. Beda dengan kekuatan. Kalau kekuatan durasinya cepat tapi bebannya langsung berat, seperti angkat berat atau angkat besi, seperti itu ya. Nah, jadi daya tahan ini dapat dibagi lagi jadi dua sebenarnya, yaitu muscular endurance dan cardiorespiratory endurance. Apa itu muscular endurance? Ya, muscular endurance itu daya tahan dengan menunjukkan kemampuan otot dalam melakukan pekerjaan berat dalam waktu yang lama. Oke. Kalau cardiorespiratory endurance, kemampuan seluruh tubuh untuk terus bergerak dengan tempo sedang dalam waktu yang cepat. Jadi kebalikan nih dari kalau cardiorespiratory endurance itu kebalikan dari muscular endurance. Seperti itu. Nah, ini dia. Terakhir, circuit training. Nah, circuit training ini sebenarnya bentuk latihan fisik yang sangat bermanfaat ya untuk meningkatkan kebugaran jasmani kita. Namanya circuit training. Nah, saat ini circuit training ini menjadi salah satu aktivitas olahraga yang banyak sekali digemari banyak orang. Kenapa? Karena latihan ini bisa dilakukan dalam waktu singkat dan efektif untuk menjaga dan meningkatkan kebugaran jasmani. Jadi latihan sirkuit ini bentuknya seperti sirkuit. Terserah mau berapa pos. Misal nih kalau kita pakainya 4 pos. Pos 1 ke 2, pos 2 ke 3, 3 ke 4, 4 balik lagi ke 1. Ya, jadi seperti sirkuit memang beneran. Di mana kita start maka finishnya di tempat kita start tadi. Itulah sirkuit training. Nah, sirkuit training ini diperkenalkan sama Morgan dan Adamson dari Inggris
pada tahun 1953. Seperti itu ya. Nah, jadi ada beberapa hal memang yang harus diperhatikan dalam melakukan sirkuit training. Pertama adalah tujuannya. Apa sebenarnya yang ingin kita capai sih untuk melakukan sirkuit training ini? Karena dalam melakukan sirkuit training ini tentunya kalau tidak punya tujuan apa dilakukan, kan seperti itu. Ya, jadi perhatikan tujuannya yang jelas dari sirkuit training yang akan kita lakukan ini. Yang kedua adalah tentukan bentuk latihan apa saja yang mau kita lakukan. Ragam gerakan dalam sirkuit training bisa dilakukan menggunakan alat dan bisa juga tidak menggunakan alat ya. Jadi sesuaikanlah gerakan dengan alat yang tersedia, dimaksimalkan. Yang ketiga, intensitas. Tentukanlah intensitas latihan yang diinginkan. Baiknya mulailah dari latihan dengan intensitas yang ringan supaya tubuh bisa beradaptasi. Misal push up-nya 5 dulu kan. Nah, berikutnya baru 6 bertambah gitu kan dengan intensitas yang ringan dulu. Yang keempat, waktu istirahat. Kalau kita menggunakan 4 pos dalam sirkuit training, masing-masing pos itu kan ada bentuk latihannya tuh. Misal pos 1 kita ngelakuin push up, sudah selesai push up 5 kali atau push up 1 menit, berlari ke pos kedua. Di pos kedua kita melakukan misalnya sit up, gitu kan. Nah, sit up-nya 1 menit. Nah, setelah sit up 1 menit di pos kedua, lari ke pos ketiga. Nah, setelah pos kedua itu istirahat dulu sebelum pos ketiga. Contoh, itu artinya kita harus menentukan waktu istirahat dalam setiap gerakan dan perpindahan antara pos. Tinggal kita tentukan saja berapa lama istirahatnya. Nah, yang terakhir, lakukanlah gerakan di setiap pos secara baik dan benar supaya terhindar dari resiko cedera. Seperti itu. Oke, demikian Ananda hebat semuanya. Jika ada pertanyaan boleh ditanyakan melalui WhatsApp atau bisa langsung ketemu dengan saya di sekolah. Atau bisa juga kok bertanya melalui kolom komentar, insya Allah akan dibalas. Baik, terima kasih banyak Ananda hebat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Bye.